Saudara kalau naik ojek dari sini POS apa baru itu anak dia gas kincang beta yakin pas gas turunkan itu tante di belakang dia adik pelan sedikit. Kenapa? Tante pun dada tidak kuat. Terus ini anak bilang tidak bisa tante. Kenapa? Tante hanya bayar 5.000. Memangnya kalau 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem tante. 10.000 baru pakai rem. Tapi intinya dapat makin jauh berjalan orang mulai ada rasa takut supaya belajar bersandar pada lebih jauh lagi. Pernah naik bis? Bis OE pernah? Di Atambua pernah? Pernah duduk di samping sopir? Pernah sampai camplong atau TMF itu otobok-bok itu gas tambah-tambah dan itu sopir akhirnya sopir belum rem kita ngangkat kaki dan begini pernah? Makin jauh berjalan kita rasa kita bukan sapa-sapa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Yang duduk di tangga dengan berdiri di luar, shalom. Itu kurang kuat sedikit, shalom. Baik. Tema kita hari ini adalah damai sejahtera Kristus bagi keluarga. Sama-sama 1, 2, 3. Kuat sedikit 3, 2, 1. Kasih tahu orang di samping kiri kanan 1, 2, 3. Baik. Sekarang karena kita bicara tentang damai sejahtera dalam keluarga, maka yang paling pertama hafal ikut yang pendeta omong. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ulang, kuat. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Kasih tahu kawan di sebelah 3, 2, 1. Damai sejahtera ialah yang mendatangkan kebaikan bagi. Oke, baik. Jemaat. Tidak ada jemaat di sini. Nggak kuat sedikit jemaat. Karena pengertiannya adalah damai sejahtera adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Maka ingat, yang mendatangkan kebaikan itu tidak semuanya manis. Yang mendatangkan kebaikan itu tidak semuanya Jemaat, pernah sakit? Pernah minum obat? Obat pahit kok manis? Tapi untuk mendatangkan jemaat yang itu hari waktu COVID itu pernah dapat suntik enak, suntik di mata, tapi untuk mendatangkan supaya bisa. Nah itu jemaat. Kalau itu kita bicara dalam konteks rumah, maka kadang-kadang orang tua mesti untuk mendatangkan. Kadang-kadang anak-anak mesti dapat tampe untuk mendatangkan. Anak-anak pernah dapat marah? Kenapa dapat marah? Salah kok benar? Ada yang dia pun bapak mabok baru marah? Coba angkat tangan. Aduh, ini hilang damai sejahtera. Baik, itu pertama dia pun pengertian. Tapi yang kedua, saudara-saudara, diharapkan ada damai sejahtera yang tadi itu di tengah keluar. Saya mau tanya sekarang, jemaat, keluarga di sini aman-aman? Suami istri aman? Dengan kakak adik aman? Dengan ipar-ipar aman? Ada masalah tanah sedikit di sebelah aman? Aman kok tidak? Aman. Yang biasa dapat lihat dia pun bapak pukul mama, coba angkat tangan. Aduh, itu pasti tidak ada damai di rumah itu. Nah diharapkan itu ya,
segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia itu kemudian itu berdampak di tengah-tengah keluarga. Jemaat, untuk mendatangkan kebaikan damai sejahtera itu maka Tuhan Yesus mau berkorban bahkan mati bagi kita semua. Supaya apa? Mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Sekarang kita mulai. Karena saya baca dalam kisah Abraham, Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi bapa sejumlah besar bangsa, untuk menjadi bapa bagi orang-orang percaya. Tapi pembacaan tadi itu menarik. Kenapa? Ayat 4, ayat 5 menarik. Untuk menjadi bapa bagi sejumlah besar bangsa, maka namamu bukan lagi melainkan Pak Pendeta, masa untuk jadi bapa sejumlah besar bangsa ini hanya ganti nama dari Abraham menjadi macam kepunya murah lagi? Tidak. Ganti nama dari Abraham menjadi Abraham itu tidak murah. Sama kayak kita pu anak dong, waktu masih di kampung dia pun nama Yakub, biasa dipanggil. Tapi waktu dia pindah di Wetalu, dia pulang kembali ke kampung, tidak mau dipanggil Ko, tapi minta dipanggil Jekina. Bukan, tidak semurah itu. Waktu di kampung dia pun nama Mari, biasa orang panggil Tanta Mia. Tapi mulai ada rumah di Blok C, pulang tidak mau dipanggil Tanta Mia, minta dipanggil Manohara. Tidak begitu, tidak begitu. Pergantian nama dari Abraham menjadi Abraham itu adalah sebuah proklama bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tetapi masa depan sekarang bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Sekali lagi, masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Jemaat. Masa lalu tidak bisa, tapi masa depan bisa di dalam nama. Oke, baik. Apa hubungannya? Saya cepat mengatakan ini. Satu, Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham, orang tahu kalau Abraham itu orang kaya di kampung. Karena dia kaya di kampung itu, tanah luas segala macam ada. Kiri kanan itu ada om, tante, bayi, segala macam ada di situ. Dia tidak pernah ada rasa takut sedikit. Sekarang Tuhan bilang begini, pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Di tempat itu tidak ada tanah satu jengkal pun. Tidak ada orang-orang yang dia kenal di situ. Supaya apa? Supaya dia menjadi orang yang bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada manusia. Supaya dia menjadi orang yang bersandar kepada. Baik, jemaat. Masih di kampung dulu ini, kita masih di kampung. Ada anak yang nakal-nakal di kampung. Nakal. Di sini juga ada. Yang biasa mabok-mabok di situ ada. Dia punya nama siapa? Woi, dia jago-jago di kampung ini. Datang sekolah di Kupang, tinggal di kos, malam-malam pas tidur begitu anak-anak mabuk, buka pintu, buka, tambah 5.000. Jago hilang bapak, jago hilang. Dia pulang ke kampung, orang-orang anak-anak kecil yang baru naik badan dulu mau coba tahan dia hanya bilang, adek, kakak Sulewa, sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Adek, kakak Su, kuat sama-sama 1, 2, 3. Adek, jemaat. Makin jauh berjalan, orang makin sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Amin. Beta suka bilang begini, jemaat, pernah di pantai? Pantai mana? Bidang siapa? Bidang apa? Kalau saudara pergi di pantai, main di pantai, itu air hanya sampai di sini. Karena air hanya sampai di betis, bisa tendang-tendang, bisa siram-siram. Karena di pinggir pantai, bisa minta oleh foto dulu, foto. Karena pinggir pantai.
Coba masuk barang 500 meter ke dalam, perahu semua tenggelam. Ada yang berani bilang, woi perahu semua tenggelam, tolong foto, tolong foto. Yang jago-jago itu baru main di mana? Di pinggir jalan, belum jauh. Kalau jalan semakin jauh dia sadar dia bukan siapa-siapa. Adek. Nah itu. Jemaat. Pernah jalan kaki? Di mana? Saudara jalan kaki itu bisa, tapi jaraknya dekat. Karena jarak dekat, kekuatan full ada di kita. Kita tidak butuh Tuhan, tidak butuh orang lain. Ibu-ibu bisa pakai high heels tinggi begini karena kekuatan full ada pada dia. Tidak akan ada ketakutan karena jarak dekat. Coba lebih jauh sedikit. Naik ojek pernah? Di mana? Saudara kalau naik ojek dari sini POS apa baru itu anak dia gas kencang, beta yakin pas gas turunkan itu tante di belakang dia, adik pelan sedikit. Kenapa? Tante pun dada tidak kuat. Terus ini anak bilang, tidak bisa tante. Kenapa? Tante hanya bayar 5.000. Memangnya kalau 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem tante, 10.000 baru pakai rem. Tapi intinya dapat, makin jauh berjalan orang mulai ada rasa takut. Supaya belajar bersandar pada lebih jauh lagi. Pernah naik bis? Bis OE pernah? Di Atambua pernah? Pernah duduk di samping sopir? Pernah sampai camplong atau TMF itu otobok-bok itu gas tambah-tambah dan itu supir akhirnya supir belum rem kita ngangkat kaki dan begini pernah? Makin jauh berjalan kita rasa kita bukan sapa-sapa. Amin. Adek, kakak su, lebih jauh lagi pernah naik kapal laut? Pernah Pisabu? Pernah naik feri Pisabu? Di musim timur pernah? Beta melayani 5 tahun di sana. Kalau pulang ini gelombang sebegini, tak goyang-goyang. Itu sudah punya pendeta di atas dan bilang, Bapak kita ibadah. Di darat tidak pernah ibadah Bapak, di Laut Sabu ibadah. Yang menarik kalau kita ibadah di Laut Sabu itu waktu bagian persembahan. Itu kita tidak pakai tangguh persembahan macam begitu, tidak pakai. Pertama, karena memang tidak ada. Kedua, mesti pakai dos, karton yang besar. Kenapa? Karena kalau ibadah di laut sementara bergelombang, satu kali isi tangan begini, itu dapat berapa saja masuk, berapa saja. Tidak otak, tidak dia dari sini masuk. Beda kalau ibadah di darat, beda kok tidak? Beda kok tidak? Beda nah. Termasuk yang sebentar ini. Kalau kita ibadah di darat itu persembahan datang sekali isi tangan begini macam agak lama. So agak lama lebar ini mata kita putar 2-3 kali. Terus dia ambil persembahan isi begini, yang membawa persembahan itu selewat berhi. Kenapa? Kita isi tas salah. Beda kalau makin. Lebih jauh lagi, naik pesawat pernah? Di mana? Di bandara. Dan kamu naik pesawat dari sini dari Wetalu di bandara. Ini ada belum setelah. Ayo jemaat, kalau naik pesawat itu yang Boeing dia terbang kira-kira 36.000 kaki. Kalau 36.000 kaki itu berarti kira-kira 12 km di atas udara. Kalau 12 km itu pesawat belum jatuh kita sudah mati, belum jatuh dia belum mati sudah kita mati langsung mati. Kalau di 12 km itu kan sudah di zona aman, sudah bisa buka ini jalan-jalan sedikit. Terus tiba-tiba lampu sipilnya menyala dan ada suara bilang begini, berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat. Mau kembali buat apa? Ada. Jago hilang Bapak. Itu dia pulang dengan dia duduk begitu, ada anak kecil beribut dia, adek doa. Yang gaya-gaya itu baru jalan di pinggir pantai, belum jauh dia jalan. Di atas ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat itu kira-kira 900 km per jam. Itu cepat atau lambat? Kalau
Kalau 900 km per jam itu berarti Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah, apalagi anak ojek di muka dong, lebih kalah. Di kecepatan itu kalau dia tabrak awan, pasti pesawat guncang. Yang menarik itu kalau pas kecepatan itu pesawat tabrak awan. Pas guncang yang agama Kristen semua langsung bilang Yesus. Di udara kaget sebut nama Yesus. Tapi di darat kalau kaget memaki bapak. Di sini ada yang tukang memaki, bapak-bapak atau ibu-ibu. Itu orang doa ada duduk di sini. Tunjuk dia itu. Kalau ada yang tukang memaki, kita kumpul uang, beli tiket, suruh dia berangkat. Pas bulan Februari begitu. Itu dia pulang langsung persekutuan doa satu di rumah. Abraham itu masa lalu yang tidak bisa dirubah, sekarang menjadi Abraham. Supaya apa? Belajar bersandar kepada Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Kedua, Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham orang tahu kalau Abraham itu suami yang tidak setia. Suami yang tidak setia. Tunggu-tunggu sudah lebih dari 20 tahun istri tidak hamil-hamil kok. Terus duduk-duduk begini, dia pun istri omong. Kalau kita dramatisir maka cara bicara begini. Papa mau ada anak, mama sudah begini. Kalau Bapak mau, Bapak dan kita pun pembantu. Udah terbayangkan Abraham pasti korek-korek di kuku pada bilang, kalau mama rasa itu baik, nah Bapak ikut saja itu. Jemaah, suami di Wetalu ini setia-setia semua. Kamu anak-anak juga ada suami. Yang suami dong di sini setia-setia semua. Kenapa ibu-ibu suara hilang? HP aman kok. Di sini ada bapak-bapak yang di HP pola rumit. Harus pakai sidik jari lah, harus pakai kontak. Ada bapak-bapak begitu di sini. Dia polisi rahasia. Abraham sekarang menjadi Abraham, suami yang menunjukkan kesetiaannya bahkan ketika istrinya hamil tua. Bayangkan orang umur 70-an baru hamil. Pernah lihat nenek umur 70? Pernah lihat itu nenek hamil? Keras, pasti kurus, tinggi, keriput, gigi tidak ada, perut agak itu baru foto ganteng. Tapi dia kasih tunjuk. Ini kita bicara tentang keluarga ini. Suami di sini aman. Ini saya lihat kurang aman ini. Abraham. Ketiga, Abraham. Waktu menyebut nama Abraham, semua orang tahu kalau Abraham itu bapak yang tidak bertanggung jawab. Sama-sama, bapak yang tidak. Ismail tidak pernah minta dilahirkan, tidak pernah. Itu orang punya kesepakatan. Sekarang di usia belasan tahun itu, Abraham menyetujui usulan untuk mengusir Ismail. Ini bapak macam Karmana ini. Sekarang dia menjadi Abraham, bapak yang menunjukkan tanggung jawabnya bahkan ketika dia membawa anaknya ke altar di Moria untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jemaat, bapak di sini bertanggung jawab semua. Bertanggung jawab. Ada orang datang tanya beta begini, Pak Pendeta, ini anak dong, ini tidak tahu kita mau bikin Karmana. Sedang kau punya maksud? Pukul sudah, marah sudah, usir sudah, injak sudah, ikat sudah. Tapi anak dong terus begini, tidak tahu dong ikut siapa. Saya bilang, kau mau ikut siapa? Kalau bukan ikut di bapak, ikut di mama. Masa ikut beta? Tapi Alkitab mengisyaratkan begini, jemaat. Alkitab mengisyaratkan begini, supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa Timur? Bahasa Cina? Supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. 1. Panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama 1, 2, 3.
Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jenny, Yanti, Tinus, Yanto. Panggil orang dengan nama yang baik, nanti dong jadi baik. Kenapa? Karena ada orang tua panggil dia pun bapak bilang, ada orang tua panggil dia pun anak bilang begini, woi babi. Di sini tuh ada orang tua panggil dia pun anak babi. Pertama tidak boleh. Yang kedua kalau dia pun anak babi dia pun bapak. Panggil mereka dengan nama yang anak kecil. Kalau dia datang begini tidak apa-apa di jalan, jangan dia pun mama yang jalan-jalan. Baik, Om bisa minta. Baik, 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang baik itu bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik itu adalah uang hasil judi, uang hasil korupsi jangan kasih makan keluarga, tidak bawa berkat. Amin. Di sini ada yang biasa judi, ada. Pas ada Pak Kapolda kita suruh tangkap. Uang hasil korupsi, hasil tipu, hasil rampasan jangan bawa ke keluarga, tidak akan ada damai di situ. Amin. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Amin. Sudah 2. Yang pertama tadi apa? Panggil mereka dengan. Yang kedua apa? Yang ketiga, berikan kepada mereka ajaran yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah, 3, 2, 1. Anak-anak itu pelajar cepat. Dia hanya akan mengulang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau bapak biasa pukul mama, kita melahirkan anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Kalau bapak biasa mabok, anak mabok. Kalau bapak judi, anak judi. Kalau mama tukang memaki, anak tukang memaki. Karena itu berikan kepada mereka ajaran yang baik. Amin. Sekarang keempat, Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham, orang tahu kalau Abraham itu berani keluar dari kampung karena ada janji. Pembacaan tadi mengisyaratkan sekarang dia berubah, berjalan karena ada janji menjadi berjanji untuk jalan. Jalan karena ada janji itu beda dengan berjanji untuk jalan. Kalau berjalan karena ada janji itu dia cek dulu dapat apa, ada siapa di situ. Tapi berjanji untuk jalan, apapun terjadi dia harus jalan. Ini sebuah panggilan untuk merendahkan diri, sekaligus panggilan untuk menjadi berkat. Oh Tuhan, pakailah. Kamu tidak tahu ini lagu? Nah kenapa suruh beta solo? 3, 4. Oh Tuhan, selagi apa aku bila apa kuta hidup ini apa jemaat akan ada satu hari kita tidak berdaya lagi. Amin. Mungkin karena sudah tua, mungkin karena sakit, mungkin karena celaka, kita sudah tidak berdaya lagi. Tapi waktu orang sebut kita pun nama, orang bilang itu orang itu sudah jadi berkat. Amin. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa, hanya jadi beban saja. Nanti satu waktu dia berdiri di depan, dia baru mau maju, tuh orang bilang, hey, beban muncul itu. Nah, baik, itu Abraham menjadi Abraham. Ya, jemaat. Yang saya omong panjang-panjang dari tadi itu baru pengantar. Ini baru mau khotbah, ini baru mau masuk ke teks. Sekarang kita mulai. Untuk kepentingan
Damai sejahtera dalam pengertian tadi di tengah-tengah keluarga. Satu, kita paham dulu Tuhan panggil Abraham ini untuk apa. Abraham dipanggil itu untuk apa? Satu, dia dipanggil untuk tujuan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk tujuan. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Pendeta, tujuan Tuhan itu apa? Tujuan Tuhan itu adalah mendatangkan tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia ini. Itu tujuan Tuhan. Dia harus datang untuk tujuan Tuhan. Jemaat, boleh jawab kuat-kuat, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia? Yakin? Berarti surga lebih baik dari dunia, amin? Betul? Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi surga sekarang? Yang lebih baik dari dunia? Hai pendeta, belum waktu Tuhan. Oke, kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia karena belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kerajaan surga itu mesti sudah ada di rumah di mana kita tinggal, di tempat di mana kita bekerja, di lingkungan di mana kita bersosialisasi. Tanda kerajaan itu ada. Pendeta, tanda kerajaan surga itu apa? Mesti ada ada sukacita, ada keadilan, masih harus ada kebodohan. Ada di mana? Jemaat, jemaat. Ada satu lagu dulu, kita besar dari lagu ini, tapi kita butuh mengkritisinya dengan baik. Menyanyi sama-sama sambil tepuk tangan. Biarku miskin tapi ulang lebih kuat, 3, 4. Biarku miskin tapi apa? Oke, yakin kalau miskin senang? Coba angkat tangan yang kalau dia miskin dia senang sekali. Yes, miskin ada. Jemaat, Tuhan kita kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Kenapa dia buat anak miskin? Pemalas kalau pakai bahasa timur. Apehet. Tuhan kita pintar atau bodoh? Kenapa dia buat anak bodoh? Aha. Jadi itu tanda kerajaan surga. Kita ukur. Jemaat, kenapa saya omong ini? Di banyak persekutuan, di banyak kelompok kita ini, saudara, kalau arisan, bukan arisan, kalau bilang orang mati, orang kawin, orang kumpul uang tidak tanggung-tanggung. Tapi kalau sekolah bilang kasih naik 5.000 untuk uang komite, itu kan bisa baku dulu itu. Tapi untuk urus orang yang sumati, pakai tulis di buku. Tapi kalau uang komite untuk bepu anak sekolah naik 5.000 bisa baku dulu. Wah, ini sudah tanda kerajaan apa ini? Itu pertama. Nah, jemaat, tujuan Tuhan itu bisa bergeser karena tujuan kita. Pertama tujuan Tuhan, tapi tujuan Tuhan bisa bergeser karena tujuan kita. Bisa begitu? Iya. Pendeta Gemit, pertama kali kita harus menandatangani satu surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah pelayanan Gemit. Waktu pertama itu saya tanda tangan tahun 2004, tanda tangan ditempatkan di Sabu. Saat punya pelayanan tuh ngeri. Ada satu waktu saya pimpin ibadah syukur itu, satu hari itu 18 kali. Itu tambah makan puji, ya saudara tahu, ngeri. Orang yang lihat tuh bilang, pendeta begini cocok di sini, cocok ini di kota ini. Saya pindah ke satu tempat lagi yang dari segi fasilitas jauh di bawah. Saya lantas bertanya begini, kenapa pendeta yang orang bilang cocok di ini pindah di kampung? Di situ saya mengerti bahwa tujuan Tuhan mulai bergeser ketika kita mulai merasa diri pantas. Waktu kita merasa belum pantas, ya tadi
Siapa beta? Waktu masih mengandalkan Tuhan, tujuan Tuhan masih jalan. Tapi waktu kita mulai mengaku pantas, tujuan Tuhan mulai bergeser dari tujuan kita. Saya suka pakai contoh ini. Pertama kali jadi WL seperti Kak Mariam di sini. Kau jadi WL. Oh, itu dia datang tuh penuh doa. Di grup baju orange ini dia bilang, tolong doakan. Ini tampil perdana. Tolong Yesus, tolong. Itu datang itu menyanyi masih standar sama-sama. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Lebih kuat sedikit. Ku tahu Tuhan pasti buka apa? Asal hidup tidak dunia. Karena ku tahu apa? Pasti itu pertama, waktu diberi kesempatan pertama itu harap betul-betul di Tuhan. Tapi karena mulai ulang dan menjadi biasa, doa tidak, latihan tidak, datang langsung bilang ke Epin, musik, kayak itu mulai, dia mulai, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Improvisasi tidak ada masalah, tapi kita masih bersandar kepada Tuhan atau tidak. Banyak orang ketika mulai merasa diri pantas, lupa Tuhan. Dulu belum ada kios ini keliling semua gereja yang ada di Wetanus ini, kau berdoa. Mulai ada kios tidak pernah datang gereja, pendeta bilang, kenapa tidak gereja? Tuhan suka kasih kios, apalah yang jaga pendeta. Itu baru kios, belum tambang emas. Waktu kita mulai merasa pantas, tujuan Tuhan mulai geser. Di sini juga ada kios begitu. Kios nama apa? Kedua, jadi itu dari tadi Abraham menjadi Abraham. Pertama dia dipanggil untuk tujuan Tuhan. Tapi yang kedua, untuk tujuan Tuhan. Jadi saudara tahu, tujuan Tuhan bagi rumah tangga itu, keluarga itu, satu-satunya lembaga yang menggambarkan relasi seperti mempelai laki-laki dan perempuan itu hanya relasi antara Tuhan dan manusia. Dan itu yang harus digambarkan dan ditunjukkan di dalam keluarga. Amin. Tapi untuk itu muncul yang kedua. Untuk tujuan Tuhan itu, Tuhan tidak pernah suruh kita pergi kosong. Tapi Tuhan lengkapi kita dengan karunia. Sama-sama satu Tuhan lengkapi dengan Alkitab mencatat. Karunia itu ada dua bagian. Ada berapa? Satu, karunia motivasi, dan yang kedua karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang, itu karunia motivasi. Tapi yang kedua karunia manifestasi itu seperti menyembuhkan orang, bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh. Kedua karunia ini sama derajatnya dipakai untuk pembangunan jemaat. Tidak ada satu orang pun yang percaya kepada Tuhan dan tidak dilengkapi dengan karunia. Tetapi yang menjadi masalah bagi kita adalah banyak orang tidak menemukan apa karunia yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Bagaimana dia bisa mengeksplor itu barang yang Tuhan taruh di dalam dirinya untuk mendatangkan damai sejahtera bagi keluarga dan itu. Itu dia persoalan. Ada orang tahu menyanyi, tapi tidak pernah menyanyi di gereja. Kadang-kadang pendeta tanya, ada paduan suara vokal grup? No, tidak. Tapi kalau dengar bilang majelis dari Gemit dan gubernur NTT akan beribadah bersama-sama di sini. Oh, solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tari. Ini dia pun nama karunia Mahkam Puji. Tidak ada orang Mahkam Puji mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah kalau tidak ada. Jadi periksa dulu apa karunia di dalam kitab. Alkitab tidak berhenti pada kata karunia,
Paulus menegaskan, aku memberitahukan kepada kamu karunia yang lebih utama, dan karunia yang lebih utama itu adalah kasih. Dia jelaskan, walaupun kamu tahu semua bahasa manusia dan semua bahasa malaikat, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau hanya seperti gong yang berbunyi. Sekalipun kamu sangat pintar, kamu punya iman yang sempurna dapat memindahkan gunung ke laut, tapi kalau engkau tidak ada kasih, engkau tidak ada gunanya. Dan sekalipun engkau memberikan seluruh hidupmu, bahkan tubuhmu dibakar, tapi kalau kasih tidak ada, engkau tidak ada faedahnya sama sekali. Karena itu setiap orang yang punya karunia, yang bisa menemukan apa yang di dalam dirinya, dalam kasih itu dia mewujudkan damai sejahtera tadi, mendatangkan kebaikan bagi umat manusia dari rumah. Sudah dua. Tadi pertama apa tadi? Tuhan panggil Abraham untuk tujuan Tuhan. Yang kedua dia lengkapi dengan karunia. Tapi yang ketiga, walaupun dia lengkapi dengan karunia, tapi yang ketiga ini penting. Dia minta kita belajar dari orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar dari. Kasih orang di sebelah 1, 2, 3. Kenapa belajar dari orang lain sangat penting? Dengar jemaat. Ada dua hal yang mau saya sampaikan di sini dalam pemberitaan ini, belajar dari orang lain. Pertama, cara Tuhan berjumpa dengan pendeta beda dengan Tuhan berjumpa dengan seorang ibu rumah tangga, beda dengan Tuhan berjumpa dengan satu anak sekolah, beda dengan Tuhan berjumpa seorang tukang ojek, beda Tuhan berjumpa dengan seorang polisi, beda Tuhan berjumpa dengan banyak orang dengan banyak kapasitas. Perjumpaan yang berbeda-beda ini terus kita duduk bersama-sama dan bercerita tentang perjumpaan yang berbeda itu. Kemudian kita sepakat, ternyata Tuhan kita luar biasa. Kalau mau belajar dari orang. Kedua, belajar dari orang lain berkaitan dengan manusia sangat terbatas. Karena manusia sangat terbatas, dia butuh orang lain untuk dia belajar daripadanya. Kalau belajar berarti harus memberi telinganya, perhatiannya kepada orang lain. Yang jadi kacau di dalam rumah itu kan satu tidak mau dengar satu toh. Kenapa ada suami lempar piring? Karena dia rasa istri tidak mau dengar. Kenapa ada anak-anak banting pintu kamar? Karena dia belum tahu harga pintu. Mendengar, belajar dari orang lain. Ingat jemaat, pintar itu terbatas, bodoh itu yang tidak ada batas. Dia meleleh sampai ngalir saja. Makanya biasa orang bilang kalau bodoh nak ukur-ukur, bagi-bagi itu bodoh ke orang lain sudah apa masa lu bawa semua itu bodoh. Belajar dari orang lain. Biasa dia persoal itu karena di rumah, di gereja, di mana kita mau kita omong orang dengar, tapi tidak mau kita dengar orang lain omong. Betul? Dia omong harus dengar, tapi orang omong dia tidak dengar. Dia bisa belajar dari orang lain. Engkau? Keempat dulu. Kita hafal ulang. Yang pertama tadi apa? Pertama tadi. Dua. Ketiga, belajar dari. Keempat, fokus. Sama-sama 1, 2, 3. Apa? Fokus. Memang kita berjumpa dengan banyak orang. Abraham, kamu pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu tuh, bukan engkau tinggal sendiri di situ. Ada banyak orang di situ. Tapi engkau mesti fokus dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan atasmu. Yang kacau di rumah, yang kacau di gereja, yang kacau dalam banyak panitia itu adalah karena kita ini tidak fokus. Karena kita mau urus semua, kita tidak paham persekutuan.
Acara begini, pendeta Yandi tidak perlu tahu main musik, tidak perlu tahu menyanyi. Pendeta Yandi hanya tahu khotbah cukup. Ketika Adi urus kamera, Kak Epin urus main ini, Kak Miriam urus ini. Saudara bayangkan kalau pendeta Yandi khotbah di sini, dia pindah bermain di sini, pindah urus itu, dia datang lama-lama dia gila di sini. Fokus saja. Apa yang perlu kita kerjakan. Ada orang ini yang dia tidak fokus yang dia bekerja, dia sibuk dia orang lain pun kerja. Betul? Ada rumah tangga yang tidak fokus yang dia fokus yang tetangga punya. Ada juga di Wetalu. Itu yang di blok berapa? Fokus. Kami bangun gereja di pedalaman Amruban Timur dulu, Pak Wakil Ketua ini masih ketua klasisnya Amruban Timur. Kami bangun gereja, saya bilang begini, panitia dan jemaat, setelah perhadapan pembangunan gereja itu berhenti, stop. Kalau kamu bertengkar, berhenti. Kenapa? Terlalu mahal ini perkelahian kalau pakai dasar pembangunan gereja. Terlalu mahal, stop saja. Dan saya bilang, biasa pertengkaran itu terjadi karena ibu-ibu yang masuk seksi konsumsi, yang dia punya urus itu kuah asam. Dia kasih tinggal kuah asam di dapur untuk urus orang cor beton di situ. Itu yang jadi masalah. Kalau kuah asam ya, Brenebon ya, tidak usah urus cor, karena itu yang bikin kacau kere. Fokus. Ingat, urus semua gagal semua. Pendeta Yandi itu ketemu banyak orang, dan kalau katanya sudah pernah coba ini, yang paling banyak gagal itu yang biasa omong bilang begini, apa yang saya tidak coba, apa nah, itu yang coba semua itu yang gagal semua. Fokus. Kalau kita tidak fokus bagaimana? Tapi fokus ini juga penting. Fokus terhadap kebaikan. Psikolog dong itu biasa bawa kertas putih satu, bawa spidol hitam satu, dong pergi di penjara-penjara, kasih titik satu di itu kertas, dia bilang tanya begini, kamu lihat apa? Ada titik warna hitam, jumlah berapa? Satu. Besar atau kecil? Kecil. Memang hanya satu? Iya. Betul-betul hanya satu? Iya. Kamu tidak lihat lain lagi? Tidak. Terus dia begini, kamu terlalu lihat ini titik yang satu ini sampai kamu lupa masih ada halaman yang bersih yang warna putih. Mata yang tertuju pada titik hitam tidak akan pernah melihat kemuliaan. Tidak mungkin pernah akan ada damai sejahtera. Istri yang hanya melihat kesalahan suami tidak akan pernah mengampuni suami. Suami yang hanya melihat kelemahan istri tidak akan pernah ada kemuliaan. Tidak ada. Fokus. Ada orang yang tidak fokus, tidak fokus kerja, tidak fokus pelayanan, dia pun sibuk itu yang sibuk melapor saja. Sedikit-sedikit pisah, sedikit-sedikit tidak ada kerja. Di sini ada yang begitu. Bapak desa, di sini ada yang biasa datang lapor bapak. Fokus. Bayangkan kalau orang tua tidak fokus jadi orang tua. Mama tidak fokus. Mama bukan fokus memasak, mama fokus TikTok. Dengan harapan itu FYP. Mama kacau itu. Oke. 4. 1 tadi apa? 2 3 4. Yang kelima, untuk datangkan damai sejahtera. Karena Abraham, engkau nanti akan jadi berkat. Saya mau kasih tahu ini, melakukan hal yang bermanfaat. Sama-sama 1, 2, 3. Melakukan hal yang bermanfaat, yang berguna. Lakukan. Kenapa itu? Saya langsung pakai contoh. Ada orang kelihatan sibuk tapi tidak berguna. Ada biasanya militer dong bilang, dalam keadaan terdesak jangan lakukan pertempuran dengan barang yang tidak penting. Apa maksudnya? Saya biasa bilang begini. Pertama, orang-orang yang menyanyi di gereja itu
sedapat-dapatnya menghindar dari yang menghindar. Menyanyi itu khotbah berirama. Amin. Orang mesti tahu, mesti dengar, paham, dan dia pulang bawa itu khotbah. Nah, lagu 5 menit kita habis nih. Pum 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 pum, dam dam dam. Itu dia pu arti apa? Tadi Jaden dan dia pun papa. Jaden omong bahasa Inggris, kan saya sendiri tidak tahu. Untung dia pun bapak omong supaya saya, oh ternyata ini dia pun maksud. Bayangkan kalau tadi tidak ada penerjemah untuk kita tahu. Pasti pulang dia bilang, wih anak kecil tahu umur berapa, wih Pak Bobi anak pun pintar. Oh iya, dia ngomong bagus, iya. Dia bilang apa? Tidak tahu pokoknya kita. Nah kalau kita tidak tahu, tidak mengerti, ini mau damai sejahtera apa? Ibu-ibu, ini ibu-ibu dong itu kalau ada marah suami, kasih tahu. Karena kami tidak ada karunia untuk tahu ibu pun perasaan. Ini saya marah, nah makan, nah kita mau tahu apa? Jadi lakukan yang benar. Jemaat di banyak gereja saya kasih tahu. Perayaan Paskah, perayaan Natal itu sedapat-dapatnya gereja tidak usah bikin bola voli, tidak usah. Tarik tambang tidak usah. Makan kerupuk tidak usah, makan di rumah saja. Bikin saja lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 476. Nah itu bermanfaat. Bikin lomba berkhotbah supaya orang terbiasa toh gali firman. Ini dong bikin voli. Yang paling banyak ikut voli itu tidak pernah ikut gereja. Tarik tambang, separuh yang datang mabuk, tapi ikut tarik tambang. Sudah begitu ada yang bataro lagi. Oh apa? Jemaat, dengar saya bilang. Kalau ada lomba salib, ada lomba apa di perayaan Paskah, itu ekspresi. Ekspresi harus dibangun di atas keyakinan iman yang mendatangkan manfaat. Ini lomba ini kalau nanti sebentar sampai pengumuman kok belum? Kapan pengumuman? Apa? Sebentar. Dengar saya omong karena belum pengumuman. Ini nih ekspresi. Karena kita mengekspresikan iman, maka jangan bikin itu salib dalam keadaan mabuk. Dari mana kawan? Baru habis kerja salib ini ada. Tapi cita-cita juara. Nanti sebentar pengumuman dia tidak juara, tapi memang panitia ini Famlianto. Nah kalau sudah begini tidak bisa, ini ekspresi sama. Tapi ini salib dong aman kok. Mantap. Mabok? Awas. Ekspresi. Kalau kita tidak dalam ekspresi yang benar, yang paling banyak itu tersinggung. Kami PA di kantor Sinode, terus ibu pendeta bilang begini, di perayaan Paskah itu biasa ada drama Paskah, drama jalan salib. 2 tahun lalu pakai satu tokoh ini, dia jadi Tuhan Yesus. Tahun lalu pakai dia. Ini tahun yang mau dipanggil sendiri ibu pendeta tidak usah. Kenapa mama? Kami cari orang lain. Mama dia bagus, penghayatan mantap itu orang, kalau mantap. Ibu bilang tidak usah. Kenapa mama tidak mau? Masa kok habis drama dia tidak pernah masuk gereja lain? Nah Tuhan Yesus mana yang tidak pergi gereja? Ini cari dia jadi Tuhan Yesus karena gondrong dan kumis dan ada jenggot sedih. Wih ini kita ekspresi salah ini. Amin kok. Lama-lama karena pukul, karena dia ini memang orang ekspresi itu betul.
Kalau salah ekspresi bisa masalah. Ada satu orang ini dia peran dari Tuhan Yesus. Dia kasih tahu yang peran prajurit, dia bilang, kamu kalau pukul lah, pukul pelan-pelan. Karena beta ini juga tahu sakit ini. Dia orang taruh, pang, dia rasa sakit, dia tetap, bang. So 3 kali dia rasa terlalu sakit, dia buang ini salib, dia bilang, hei, kamu kira Tuhan Yesus dia tahu aku pukul? Ini ekspresi ini mesti muncul di waktu tepat dengan cara yang benar, karena mau datangkan hal yang berguna atau bermanfaat. Gereja yang terjebak pada keramaian tanpa manfaat, manfaat itu lebih penting karena untuk mendatangkan damai sejahtera. Amin kok. Keenam, pertama tadi apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan hal yang oke. Yang keenam, kalau 5 ini sudah terjadi, yang keenam ini akan muncul dengan sendirinya, yaitu kedewasaan spiritual. Sama-sama 1, 2, 3. Abraham melakukan 5 hal itu dan kemudian dia menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dewasa spiritual. Spiritualitas itu apa? Gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu teologi, apa yang kita imani, apa yang kita sembah, apa yang kita yakini, itu di dalam. Yang keluar itu etika. Perjumpaan teologi dan etika, itulah spiritualitas. Orang dengan spiritualitas bagus, ada sampah di sini dia langsung ambil. Gerakan dari dalam keluar. Orang yang gerakan dari luar ke dalam, ada sampah. Pas dia mau ambil, dia janji dia pun teman. Pas beta ambil, nah kau foto. Pas foto, itu dia muat di Facebook bertulis, kebersihan adalah bagian dari iman. Itu dia pun nama pencitraan. Mental budak. Orang-orang bermental budak itu, bangsa Israel butuh 40 tahun putar-putar untuk mendapat pelajaran perubahan mental dari mental budak menjadi orang bermental raja. Mental budak itu kalau kerja, kalau ada mandor, itu orang kerja terlalu semangat, serius, wah, mantap. Mandor pulang dia bikin pengucapan syukur, rasa bebas, karena harus orang paksa, harus orang marah baru dia bekerja. Kedewasaan spiritualitas adalah efek dari 5 hal tadi. 1, tujuan Tuhan. 2, karunia yang kita pakai. 3, belajar dari orang lain. Belajar itu, mendengar itu ibarat lubang. Apa? Kalau lubang 1 meter, tiang 10 meter, itu tiang kuat. Lubang 9 meter, tiang 10 meter, kuat. Mendengar itu lubang, belajar dari orang lain. Karena kita terlalu terbatas. Sudah belajar dari orang lain, fokus. Jangan belajar dari orang lain mau pakai semua. Kacau kita. Tapi fokus apa? Fokus melakukan hal yang bermanfaat. Kedewasaan spiritual menjadi waktu ada proklamasi Abraham menjadi Abraham, dia tidak serta-merta itu, tapi sebuah proses sampai pada kedewasaan spiritualitas. Teman, pernah dengar orang bilang kamu pergi gereja masa-masa? Pernah dengar? Atau sendiri omong? Itu seolah-olah dia ingin mengatakan, ya, daripada kamu pergi gereja model begini lebih baik tidak usah, kan tidak ada perubahan. Teman, di banyak tempat itu bagus, sudah ada vokal grup kaum bapak. Tepuk tangan dulu, mantap. Tapi ada 2. Tapi pertama, dong latihan sampai jam 3 pagi, sampai istri mau bunuh orang belum pulang. Tapi kedua,
Hari Minggu dorang utus anak kecil satu atau istri atau majelis rayon. Tolong kasih tahu pendeta ya, kaum bapak menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Perlu melengkap. Bagaimana mau lengkap pulang jam 3? Yang menarik adalah habis menyanyi dong pulang. Separuh pulang, separuh keluar di luar cari ame pohon kecil satu dan rokok di situ. Pas pendeta bilang begini, kita sampai di penghujung dari ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara ke dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah. Oh, dia cepat-cepat lari dari luar yang datang langsung. Supaya apa? Supaya apa? Kedewasaan spiritual tidak di situ. Kenapa ini menjadi penting dalam kepentingan damai sejahtera? Dari Abraham akan muncul Israel. Dari Israel kita kenal sekali sebutan yang menarik ini, hak kesulungan. Sama-sama 1, 2, 3. Hak kesulungan bangsa Israel bukan soal siapa lahir duluan, siapa tinggal duluan, bukan. Hak kesulungan bangsa Israel berkaitan dengan 3 hal ini. 1, hak beribadah kepada Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Jadi yang dapat hak kesulungan itu dia menyadari bahwa beribadah itu hak, bukan kewajiban. Masih banyak orang melihat ibadah itu kewajiban. Kalau orang menjalankan ibadah hanya seperti kewajiban, maka dia punya kalimat itu biasa begini, kok yang penting pokoknya kan, sudah kan, iya toh, iya kan, kewajiban. Beda dengan hak. Tahu hak? Tahu hak? Jemaat, pernah dapat bantuan tunai langsung dari pemerintah? Punya yang lain yang dapat? Pernah? Berapa ratus? 600. Itu dalam biasa bagi di mana? Kantor desa kok? Kantor pos. Jam berapa biasa? Jam 9. Oke, pertanyaan terakhir. Pijam? Pijam? Kenapa bagi jam 9 pijam 6? Mama, kenapa bagi jam 9 tapi mama pijam? Tahu sendiri pendeta teh. Aduh, tahu sendiri. Kalau tahu ibadah itu hak, orang melakukan. Saya pikir gini, saudara. Ada satu waktu dalam pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-murid, ya, dan orang banyak yang ikut dia. Dia bilang, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kebenaran harus dilakukan seperti lapar dan haus. Pernah lapar? Kalau jam 9 malam mau tidur lapar, langsung tidur atau cari ubi? Pertanyaan lebih lanjut, siapa pun ubi kayu? Saya ini kalau mau tidur kok lapar, perut bunyi tidak bisa. Aduh. Haus, mau tidur tiba-tiba haus, tidur terus atau cari air? Ada yang paksa? Sendiri dicari? Karena dia kebutuhan. Kalau kebenaran sudah dilaksanakan seperti menjalankan kebutuhan, kamu akan dipuaskan damai sejahtera. Amin. Kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi. 1, kebenaran berdimensi legal, legalitas, ikut aturan. Kedua, kebenaran berdimensi moral, moralitas, kesatuan pikiran, perkataan dan perbuatan, integritas. Moralitas, kebenaran itu punya dimensi integritas. Ketiga, kebenaran berdimensi sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain.
Kalau 3 hal ini sudah dilaksanakan seperti lapar dan haus, kamu akan dipuaskan. Damai sejahtera pasti ada. Kalau menjalankan seperti kewajiban, bagaimana dipuaskan? Kedua, hak kesulungan itu berkaitan dengan hak masuk tanah terjanji. Kamu berhak masuk ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Berhak. Itu menjadi sebuah gambaran kamu berhak masuk surga yang dijanjikan. Gambarannya adalah bangsa Israel, perjalanan itu menuju ke tanah masuk surga Tuhan. Bagaimana bisa dapat hak? Kalau jadi anak-anak Tuhan. Waktu kita tahu kita ini bukan berasal dari dunia, tapi kita dari Dia. Kita milik Bapa, maka Bapa pun kelapa itu kita pun juga toh. Masuk surga. Anak-anak yang tinggal di surga beda dengan anak-anak yang tinggal di mana kok. Satu saat ini ada survei surga dan neraka. Ternyata hasil survei menarik karena di surga dan neraka itu sama-sama makanan enak sekali makanan. Hasil kedua, siku-siku orang yang di surga dan neraka tidak bisa dibengkokkan. Hasil survei ketiga, orang di surga gemuk-gemuk, tapi orang di neraka itu kurus-kurus. Maka analisa sekarang, kenapa makanan sama, enaknya, gizinya, siku sama-sama tidak bisa dibengkokkan, tapi hasil kok beda ya? Di surga gemuk, di neraka. Baru mereka menemukan sebuah fakta bahwa kenapa makanan enak, gizi, siku tidak dibengkokkan, tapi orang gemuk. Karena ini yang di surga orang tahu, karena siku tidak bisa dibengkokkan, maka yang dia ambil, dia kasih makan Om Luis. Om Luis ambil, kasih makan saya. Kita dua saling memberi makan. Jadilah gemuk. Di neraka ini kan mau makan sendiri toh. Padahal siku tidak bisa dibengkokkan, jadi paksa begini. Tenaga habis dilipat tangan dan tidak sampai. Saling. Ketiga dalam kaitan dengan ini, hak keseluruhan bangsa Israel berkaitan dengan hak menjadi berkat. Sama-sama 1, 2, 3. Hak menjadi berkat. Jadi menjadi berkat itu hak, bukan kewajiban. Saudara tidak bisa menjadi berkat kalau menunggu kapan kaya. Mau tunggu kaya, saya yakin saya tidak akan kaya lain. Mau kaya karena mana kok begini, petugas koperasi main datang terus. Mau tunggu kaya dulu baru jadi berkat, tidak bisa. Dari apa yang ada padamu. Saya punya ilustrasi satu yang begini. 2 orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan itu tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima, jadi tinggal karunia. Orang kedua dia garu-garu kepala, dia ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian orang ketemu di satu perapatan jalan. Yang punya karunia memberi ini, dia duduk di mobil mewah, satu tanda sukses ini. Yang punya karunia menerima ini ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Dia mau turun 2 aku lihat begini. Satu, hei, perasaan itu hari dulu dapat karunia memberi, kenapa sekarang lebih hebat dari saya? Terus dia bilang begini, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Karena engkau mau kasih orang, Tuhan engkau tidak ada, jadi ini ya kawan. Tapi kawan, ini kan karunia menerima, jadi mana hanya begini. Saya tidak tahu kita banyak-banyak, ini hari ini lebih banyak karunia apa.
Tidak usah om, tidak usah om. Nah, saudara lihat, menjadi tadi sejumlah besar bangsa itu sebuah proses yang kemudian akan menegaskan sebuah generasi yang akan pegang haki sulungan bukan karena lahir duluan. Dengar, Yakub dan Esau siapa kakak? Siapa kakak? Kenapa Esau disebut kakak? Karena lahir duluan, betul toh? Tapi kenapa bukan dia yang dapat haki sulungan? Dari segi kerja, dari segi kerja, Esau itu kerja berburu. Rusa tidak lewat 2 kali. Pas dapat bakar di situ, makan di situ. Yakub kerja di rumah. Setiap kali ambil beras mau masak, dia bilang 2 kali. Dia lebih strategis, lebih progresif. Orang dengan gaya macam Esau sekalipun lahir duluan, gaya hanya asal tembak-tembak begitu, tidak akan menjadi orang yang punya hati. Yaitu Tuhan mematahkan tradisi dari sekedar lahir duluan kepada satu orang yang punya tanggung jawab untuk beribadah kepada Tuhan, masuk tanda terjanji dan sekaligus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Damai sejahtera bukan tidak mungkin kan? Damai sejahtera segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Saya tutup baik. Saya bicara ulang ini. Kalau damai sejahtera itu ada, saudara, saya rasa kita orang yang tahu bersyukur. Sama-sama 1, 2, 3. Hafal, bersyukur ialah waktu di mana seluruh pikiran, perkataan dan hidup hanya tertuju kepada Tuhan. Dari seluruh hidup, pikiran, perasaan kita yang tertuju kepada Tuhan, itu namanya syukur. Jadi mau susah mau senang, kalau pikiran perasaan tertuju pada Tuhan, itu syukur. Kenapa? Dengar, Elia, nabi yang hebat itu, satu waktu hujan tidak turun lagi. Tuhan bilang, Elia, pergilah ke pergilah ke sungai kiri. Aku akan memerintahkan burung apa? Burung apa? Gagak, untuk memberi makan kepada engkau. Tuhan yang suruh ini, tapi dia suruh burung gagak. Kalau Tuhan suruh burung elang bisa bawa ayam 1 ekor. Entah ayam kampung atau ayam potong, atau ayam potong yang di kampung atau ayam kampung yang dipotong. 1 ekor untuk Elia. Tapi kalau Tuhan suruh burung gagak, paruh burung gagak yang seperti itu tidak bisa bawa barang yang berat. Dia hanya bisa bawa roti yang ringan. Jadi nabi Tuhan yang hebat itu hanya makan roti tipis. Paruh burung gagak yang begitu tidak bisa menghancurkan daging yang masih segar. Dia menghancurkan daging yang hampir busuk. Karena itu burung gagak disebut burung pemakan bangkai. Nabi Tuhan yang luar biasa itu hanya makan daging yang hampir busuk dan roti tipis. Jemaat, pernah makan daging busuk dengan roti tipis? Kalau tidak pernah, hanya satu kata, sama-sama sudah makan model begitu, terus Tuhan bilang, pergilah ke Sarfat. Pergi ke Sarfat berarti jalan dari Kerit ke Sarfat kira-kira 100 mil. 100 mil berarti ada kira-kira 160 km. Berarti dari Kupang sampai Polen. Jemaat, pernah jalan kaki dari Kupang ke Polen? Kalau tidak pernah, karena Nabi Tuhan masih jalan begitu jauh untuk mendatangkan kebaikan. Pendeta dia jalan jauh-jauh itu untuk apa? Cari siapa? Janda. Coba kalau janda muda baru kaya, jangankan Elia, saya juga mau. Ini janda tua dan parah, tinggal sedikit minyak dan sedikit tepung. Elia datang dan ibu kasih itu tepung dan minyak. Ini ibu bilang, Bapak, kalau saya kasih Bapak ini situ saya sudah mati. Ibu kasih dulu.
sebuah tindakan iman untuk menjadi berkat, untuk mendatangkan namanya ibu kasih. Waktu dia kasih, dia bilang begini, ibu, kan ibu suka sini didengar hujan mau turun besok, lusa, 1 tahun lagi atau 10 tahun lagi, itu tidak penting. Yang lebih penting saya mau kasih tahu ibu, kan ibu suka lihat yang besar. Saya mau kasih tahu ibu, penyertaan Tuhan sempurna atasmu sampai hujan itu turun ke bumi. Tuhan tidak akan pernah melupakan engkau. Amin. Mari tunduk kepala semua di hadapan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.